Halo guys, ketemu lagi di channelku Nurus Serba Serbi. Nah, kali ini aku sedang mengintip objek wisata, yaitu objek wisata Rawapening dari kejauhan. Nah, bisa dilihat seperti ini, dari jauh aja cantik banget, indah, apalagi kalau dari deket ya guys ya. Nah, untuk Rawapening sendiri ini adalah tempat wisata populer di Kabupaten Semarang. Rawapening merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Semarang. Danau Rawapening memiliki luas banget 2.670 hektar dan berada di 4 kecamatan, yakni Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Ada beberapa objek wisata di Rawapening yang bisa dinikmati oleh wisatawan seperti Bukit Cinta. Nah, ini karena kita dari kejauhan ya, aku akan tunjukkan betapa mengagumkan ciptaan Allah Rawapening ini. Kayak sangat indah ya guys ya, dia teduh, asri, enak banget buat dipakai menyendiri maupun refreshing. Nah, salah satu keistimewaan Rawapening yaitu legendanya. Siapa sih yang udah kenal legendanya? Udah tahu belum? Legendanya yang menarik kerap muncul di materi pelajaran siswa sekolah dasar. Itu legenda Rawapening. Nah, untuk asal-usul Rawapening menjadi pertanyaan oleh sebagian masyarakat yang dirangkum dari halaman belajar Kemendikbud.go.id Informasi Wisata Kabupaten Semarang. Legenda Rawapening dimulai dari sebuah desa yang bernama Desa Ngasem, terletak di kaki Gunung Telomoyo. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif yang bernama Ki Sela Gondang. Ki Sela Gondang memiliki seorang putri bernama Endang Sawitri yang parasnya cantik jelita. Pada suatu hari diperlukan sarana tolak bala berupa pusaka sakti sebagai salah satu syarat agar penyelenggaraan acara merti desa bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Endang Sawitri diutus untuk meminjam pusaka sakti milik Ki Hajar Salokantara, sahabat Ki Sela Gondang. Namun Ki Hajar Salokantara memberikan pesan kepada Endang Sawitri untuk jangan meletakkan pusaka di atas pangkuannya. Nah, seperti apa kelanjutan kisah legendanya? Ada yang sudah tahu? Yuk, yang sudah tahu komen di bawah ya. Kemudian di tengah perjalanan pulang, Endang Sawitri melanggar pesan tersebut. Akibatnya Endang Sawitri hamil. Pesan yang nggak boleh meletakkan pusaka tadi ya, tapi dilanggar akibatnya hamil. Ki Sela Gondang pun memohon agar Ki Hajar Salokantara mau menikahi sang putri untuk menutup aib keluarganya. Dengan berat hati, maka Ki Hajar Salokantara pun menerima Endang Sawitri sebagai istrinya. Setelah lahir, ternyata anaknya berupa naga yang diberi nama Baroklinting. Untuk melepas kutuk pusaka, Baroklinting harus menemui Ki Hajar Salokantara yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo dan bertapa dengan melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya. Di saat telah bertapa tadi buat melepaskan kutukannya, malangnya ada sekumpulan warga desa Patok yang tengah berburu tidak melihat wujud keseluruhan Baroklinting. Mereka hanya melihat ekornya saja. Dan apa yang terjadi pemirsa? Warga tersebut memotong-motong daging ekor Baroklinting untuk dibawa pulang ke desa mereka. Baroklinting yang telah berhasil dalam pertapaannya dan berubah wujud menjadi seorang anak manusia mendatangi warga Patok. Namun keadaan tubuhnya yang lusuh dan penuh luka karena dipotong-potong tadi ya, mengakibatkan penolakan warga.
Baroklinting pun menantang warga mencabut sebatang lidi yang tertancap di tanah. Ajaibnya tak seorang pun mampu mencabutnya. Bahkan orang dewasa yang paling kekar sekalipun nggak bisa buat mencabut lidi. Dan hanya Baroklinting yang berhasil mencabut lidi tersebut. Cerita Baroklinting dan legendanya ini mengandung pesan untuk pantang menyerah meskipun banyak halangan yang menghadang. Terima kasih sudah mengikuti legenda Rawa Pening. Jangan lupa dukungannya, like, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian.